dengan izin Allah dan taufiknya, Allah sampaikan pada ilmunya yang memang belum banyak yang saya kuasai, tapi setidaknya saya berikhtiar dengan yang saya punya, saya bisa beramal dengan itu. Jadi kalau saya yakin di para pendengar sekalian yang ada di sini sudah banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran yang dikuasai, apalagi dari judul Pondok Tahfiz Mutkin Al-Quran ini prestasi saya, husnuzon saya, ini adalah yang mengulas bagaimana para penghafal Quran itu mutkin. Tidak hanya mutkin secara lisan, tapi juga Al-Quran itu menjadi fis sudur dan fis sutur. Bahwa Al-Quran itu ada di lisan dan juga di dadanya. Nah ini tentunya tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Dan tentunya itu perlu ikhtiar dan kekuatan dalam tekad itu sendiri. Kalau mulai melemah keinginannya, azamnya mulai melemah, maka biasanya mulai sulit menemukan solusinya. Yang akhirnya menjadi panik dan akhirnya menjadi mutung, kemudian menjadi berbelok. Karena saya sendiri sempat mengalami ketika proses menghafal itu, saya merasa kesulitan dan saya hampir berbalik arah. Sampai saat itu ustazah saya mengatakan, ini adalah kesempatan kamu untuk mengalahkan hawa nafsu kamu, karena setan itu pengen kamu berbalik arah, pengen terbalik gitu. Nah kalau kamu kalah, kamu akan selesai di sini perjuangan kamu. Tapi kalau kamu bisa menang di sini, kamu akan melanjutkan perjuangan berikutnya. Dan tentunya ini rasa ini sering dialami oleh para penghafal Al-Quran, karena memang menghafal Al-Quran itu ya sulit-sulit mudah ya. Sebenarnya mudah, dari Allah sudah diberikan kemudahan, hanya saja kita yang merasa sulit karena belum menemukan cara mungkin yang pas. Sulit juga mungkin karena hatinya masih belum dikosongkan dari hal-hal yang menghalangi Al-Quran itu masuk ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Ini sebelum saya lanjutkan ya kakak, ini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan Al-Quran kepada anak ya, betul? Ya betul. Mengkonfirmasi. Semoga ini cukup membantu. Semoga tips-tips yang saya sampaikan ini cukup menjadi gambaran atau solusi ataupun cara untuk yang mendengarkan di rumah atau dimanapun berada, supaya segera bergerak, supaya segera memulai. Karena siapapun yang berjalan di dalam perjuangan Al-Quran itu pasti akan mendapatkan keberkahan yang sangat berlimpah. Karena itu sudah menjadi janji Allah yang pasti, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan itu harus diyakini benar-benar dengan sebaik-baik keyakinan. Karena kalau kita tidak meyakini itu, hanya sekedar kita paham, kita tahu dalilnya, kemudian kita paham, tapi tidak menjadi keyakinan, tidak menjadi sebuah kesadaran, maka itu akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau benar-benar kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita masukkan ke dalam hati kita, bahwa Al-Quran itu benar-benar akan mendatangkan keberkahan, itu akan timbul kerinduan tersendiri, akan timbul rasa penasaran tersendiri untuk terus menggali ilmunya, untuk terus bersama dengan Al-Quran itu sendiri. Dan tentunya kita tidak menginginkan bahwa Al-Quran itu hanya menghiasi diri kita saja, tapi tentunya kita ingin keluarga besar kita, anak-anak kita, kemudian termasuk pasangan, mungkin bagi yang belum punya pasangan, tentu kita pengen mempunyai hal yang sama, warna yang sama. Karena apa? Karena kenapa kita menginginkan itu? Karena kita sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan indahnya bersama Al-Quran itu, sehingga ingin juga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi juga merasakan kenikmatan yang sama, merasakan keindahan yang sama. Karena perasaan ini juga yang saya rasakan. Semoga para solihin dan solihat yang di rumah, ikhwafillah di rumah juga merasakan hal yang sama, bahwa kita sama-sama merindukan kebersamaan dengan Al-Quran. Dan yang paling kita sering mendengar bahwasanya ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, maka nanti ia akan bisa menyematkan mahkota di akhirat nanti, di surga nanti, dan memakaikan jubah kemuliaan.
Nah, ini adalah motivasi utama bagi saya pribadi. Kenapa saya memilih untuk bersegera untuk mengqurankan atau mengenalkan anak saya dengan Al-Quran sejak usia dini. Karena saya sendiri mengalami keterlambatan dalam mengenal Al-Quran itu sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang tua kita yang memang tidak ada ilmunya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita memperbaiki diri kita, kemudian memperbaiki masa depan anak kita dan kalau kita dulu mungkin dengan orang tua kita belum dikenalkan Al-Quran secara cepat, maksudnya terlambat, berarti kita perbaiki ke depan kalau punya anak harus disegerakan. Karena anak itu kalau tidak diisi dengan Al-Quran, maka dia akan diisi dengan hal-hal lainnya. Apalagi di zaman sekarang lebih mengerikan ya, karena banyak sekali fitnah-fitnah di masa sekarang. Supaya anak itu kokoh, kita kenalkan dengan Al-Quran terlebih dahulu dengan tetap kita menjaga akhlaknya, menjaga tauhidnya, kemudian menjaga hak-hak fitrah anak itu sendiri. Jangan sampai kita memaksakan ambisi kita, kemudian kita melupakan fitrah anak. Karena mengenalkan Al-Quran kepada anak itu bukanlah sebuah ambisi, bukan ambisi orang tua, tapi ini adalah misi dakwah. Yang namanya ambisi dengan misi dakwah tentunya akan sangat berbeda dari segi perjalanannya juga akan tidak sama, kemudian hasil dan pencapaiannya juga akan berbeda. Jadi jangan sampai dijadikan ini sebuah ambisi saja, apalagi kalau ambisinya itu mengejar duniawi, maka akan bertolak belakang dengan misi dakwah. Kemudian akan menghambat perjalanannya juga. Jadi memang benar-benar harus disadari kenapa kita mengambil jalan ini, untuk apa, kenapa kita memilih ini, untuk apa. Kalau kita sudah mulai menyadari itu, pastinya Allah akan memberikan jalan. Karena Allah dalam kata itu dikatakan idza sadaqal azmu wadhahas subul. Kalau sudah kuat azamnya, maka akan terbukalah jalan-jalannya. Nah, yang pertama kita harus menguatkan azam kita dulu, menguatkan tekad kita. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu kan sesuai dengan niatnya. Maka kita kuatkan dulu niatnya. Niat kita untuk apa? Oh, aku pengen anakku cinta Al-Quran tuh karena begini-begini. Nah, itu harus jelas dulu dari dalam diri kita tuh harus jelas dulu. Jangan sampai abu-abu. Karena kalau belum jelas, maka nanti akan kita sendiri ketika menemukan hambatan, kendala, itu akan panik. Karena tentunya pasti akan menemukan kesulitan dalam perjalanannya, menemukan hambatan dan kendala-kendala di dalam perjalanan kita untuk mengenalkan itu, dan akhirnya membuat kita malah menjadi panik karena tadi tidak jelas azam kita apa. Jadi itu ya, yang pertama, kalau kita mempunyai keinginan tadi, mimpi yang seperti tadi, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kuatkan azam. Lalu kalau berbicara kenapa ya harus dari anak kecil, kenapa nggak nunggu nanti aja? Kalau saya pribadi, kenapa saya memilih sejak usia bisa dibilang usia balita ya, bisa usia bayi, karena saya sendiri meyakini bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, mendatangkan banyak keberkahan yang berlimpah. Kenapa nggak saya mengambil segera keberkahan yang sudah Allah tawarkan? Ibaratkan kita dikasih bonus, dikasih diskon, pastinya pengen langsung mengejar bonus tersebut dan pengen dapat bonus tersebut. Nah, seperti itu juga seharusnya kita terhadap Al-Quran yang kita tanamkan kepada diri anak kita. Terlebih lagi kita tidak punya garansi, kita tidak punya jaminan yang pasti kita bisa menemani anak itu sampai kapan. Mungkin sampai dia 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun, kita nggak tahu. Nah, selagi kita masih bisa membersamai anak kita, selagi usia kita masih ada, ya selagi itu kita manfaatkan, kita bersegera untuk menanamkan tauhid, menanamkan akhlak, kemudian menanamkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan sebagai pedoman kita ya, pegangan. Nah, insya Allah kalau sudah kita dekatkan dengan kitabnya, kita dekatkan dengan Robnya, kita dekatkan dengan Rasulnya, insya Allah anak itu akan lebih mudah diarahkan. Anak juga bisa lebih mudah, lebih dewasa.
Kemudian insya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lain dalam mentarbiyah anak itu sendiri. Lalu motivasi yang kedua yang membuat saya ingin bersegera itu karena ya tadi saya ingin menjadi golongan sebaik-baik manusia. Kita sudah sama-sama tahu ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa yang disebutkan ta'allama dulu, belajar dulu baru mengajarkannya? Karena ya namanya manusia tuh belajar dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak dispesifikasikan kemudian usianya harus segini enggak. Nah, itu yang menjadikan dasar bahwa Al-Qur'an itu bisa cocok buat anak-anak gitu. Apalagi di hadis yang lain disebutkan barang siapa yang belajar Al-Qur'an dan dia dalam usia yang masih muda, maka Allah akan mencampurkan Al-Qur'an itu bercampur dengan darah dan dagingnya. Kalau saja Al-Quran itu sudah input dimasukkan ke dalam daging dan darahnya, otomatis itu akan Allah setting diri anak kita tersebut. Makanya itu yang membuat saya menjadi semangat dan berusaha untuk mencari ilmunya, mencari metodenya. Ketika itu saya punya keinginan seperti ini itu di usia SMP saya belum punya ilmunya, belum punya modalnya, belum punya metodenya ya. Sekedar ingin aja, tapi saya pelihara keinginan itu. Kemudian saya terus tumbuhkan rasa keinginan itu dan sambil berdoa, ya Allah berikan ilmu untuk bisa mendapatkan apa yang saya mau. Saya pengen seperti ini, tapi saya nggak punya ilmunya. Alhamdulillah Allah perjalankan kehidupan saya sampai bertemu dengan para ustadzah dan ustadz yang memberikan motivasi ke arah sana. Sehingga alhamdulillah dengan sedikit yang saya punya, Allah juga memberikan taufik dan izinnya untuk bisa menyelesaikan hafalan Ananda Maryam itu di usia 5 tahun 7 bulan. Ananda Maryam ini alhamdulillah dengan usia 2 tahun setengah itu sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Jadi 2 tahun setengah sudah baca Al-Quran, di usia 3 tahun sudah mengatakan tilawah yang pertama. Saat itu saya juga nggak nyangka kok bisa seperti ini ya, maksudnya bisa kayaknya mudah gitu. Tapi kelihatannya mudah, tapi perjuangannya memang jatuh bangun gitu. Di usia 2 tahun Ananda Maryam sudah menghafal 1 juz 30. Saat itu kondisi saya sambil kuliah, pulang pergi itu pagi subuh, pulangnya sore. Di situ kapan ya saya mengajarkan Al-Qur'an? Ya karena kita berpikirnya Al-Quran itu bukan suatu yang monoton untuk pelajaran formal gitu, enggak. Ya di sela-sela saya berangkat kuliah saya bacakan surat, kemudian pulang itu sambil gendong saya bacakan, ya kita sempatkan lah waktu-waktu kita. Jadi Al-Quran itu jangan dikasih waktu sisa, tapi memang harus memberikan waktu ruang khusus. Waktu khusus kapan ya saya bersama anak dengan Al-Quran. Karena kalau disisakan ya yang ada sisa tenaga, sisa pikiran, sisa perasaan. Kemudian ya hasilnya juga sisa-sisaan gitu. Tapi perlu kita tadi ya rapikan jadwal, terus buat jadwal khusus, kemudian kita mengevaluasi dan bikin program-program kepada Al-Quran. Sama seperti kita kalau menghafal, tentunya kita punya program. Oh aku kapan nih ngafal tambah baru? Kapan aku mengulangi hafalan yang lama, tentunya punya program-program. Sama, pada anak juga kita punya program seperti itu. Karena kalau tidak disusun jadwalnya dengan rapi, akan berantakan, akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Karena ya memang begitu harus punya jadwal khusus. Kemudian tadi ya yang pertama kita perlu menguatkan azam, kita perlu mempunyai kesadaran diri yang utuh atas tujuan kita, apa yang kita mau, kemudian untuk apa itu harus jelas. Yang kedua, kita mencari ilmunya, mencari metodenya, mencari caranya, belajar dari siapapun, selagi itu baik, kenapa tidak? Kita menemukan teman, oh kayaknya teman ini anaknya kok sudah hafal Quran, dekati, kenapa kok bisa sudah hafal Quran? Cari rahasianya. Kemudian kita melihat ada ustazah kita atau ustadz kita yang masya Allah kiprah dalam Al-Qurannya, kita dekati, kita cari ilmunya, kita ambil ilmunya. Itu dulu yang saya lakukan. Setiap menurut saya kok ini masya Allah ya anaknya
langsung saya cari cara gimana cara mendekati dan dapat ilmu dari beliau. Nah, itu yang saya lakukan, mengumpulkan referensi-referensi untuk kita bisa bergerak. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah benahi dan bekali diri. Jadi memang setelah kita tadi punya azam, punya keinginan, kemudian kita mencari ilmunya. Nah, sembari itu juga kita membenahi diri kita. Oh, aku mau punya anak hafal Quran, tapi kok aku nggak ngafal Quran. Kok aku nggak deket sama Al-Quran. Lalu bagaimana Allah bisa membuat kita pantas diberikan anugerah itu kalau kita sendiri belum memantaskan diri kita. Jadi benahi diri dan bekali. Tidak cukup membenahi, perlu membekali. Karena apa? Kalau hanya membenahi tapi tidak punya bekal, nanti kita bingung sendiri. Kita nggak punya feel untuk mengqurankan anak karena kita sendiri belum punya rasa gimana sih rasanya perjuangan menghafal Al-Quran, gimana sih jatuh bangunnya menghafal Al-Quran, nggak punya feel ke sana, sehingga ketika anak kita merasakan kesulitan, yang ada kita menekan dan menuntut, kok kamu nggak bisa, harusnya kamu bisa. Padahal kesulitan itu kalau kita punya feel-nya kita juga akan lebih lebih lentur lah gitu kan. Karena memang ayat ini susah, memang ini agak-agak menyulitkan. Jadi kita lebih lentur, tidak terlalu kemudian tidak terlalu menekan anak. Jadi tadi ya perlu yang berikutnya tadi ini dan bekali diri. Termasuk kita juga membenahi adab kita baik juga hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya satukan visi misi, satukan suhu kita. Kalau yang belum berumah tangga mungkin dengan ibu bapak, kalau yang sudah berumah tangga dengan pasangan, kemudian dengan anak itu memang harus satu pemahaman. Jangan sampai tidak seimbang. Kita punya keinginan yang menggebu, ternyata pasangan kita nggak punya keinginan yang sama. Akhirnya jalannya tidak seiringan sehingga akan banyak hambatan-hambatan atau kita dan suami kita atau dengan pasangan kita punya keinginan yang sama tapi ternyata dari keluarga kita tidak memahami apa yang kita inginkan, tidak memahami prinsip kita juga tidak berusaha memahamkan mereka, yang ada akhirnya menjadi batu hambatan. Ketika kita mengqurankan anak di rumah, saat anak itu kembali kepada neneknya, kemudian saat anak itu berkunjung ke rumah neneknya kayak lepas gitu. Nah, ini juga tidak kita harapkan. Tentunya pasti kita berharapkan anak itu terstimulan baik di rumah ataupun di luar rumah. Nah, itu perlu tadi kita memahamkan prinsip kita dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ahsan kepada pasangan kita, kepada ayah ibu kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada sepupu-sepupu. Itu nggak apa-apa kita pahamkan prinsip kita seperti ini, keinginan kita, misi visi kita seperti ini, sehingga setidaknya mereka menghargai. Kalaupun mereka tidak satu visi dengan misi dengan kita, setidaknya mereka tahu kalau kita punya warna yang seperti ini untuk mendidik anak. Tentunya tidak semuanya mendukung dengan dengan yang kita harapkan ya. Mungkin ada yang menolak, mungkin ada yang menghujat, tapi nggak masalah. Yang jelas kita sudah berusaha untuk memahamkan bahwa kita punya prinsip seperti ini. Lalu yang keenam, rapikan dan buatkan jadwal untuk membersamai Al-Quran kepada anak. Kalau kita merasa sibuk dengan aktivitas kita, mungkin kerja atau mengajar dan sebagainya, saya sarankan untuk dibuat jadwal sendiri. Maksudnya kita sendiri punya jadwal. Oh, saya ngajar dari sekian jam sekian. Saya kosongnya kapan, saya bisa bersama anak itu kapan. Itu saya lakukan karena saya mengajar dari pagi sampai siang, sampai jam 12. Lanjut setelah jam 12 itu saya mengajar sampai sore 5:30, tapi itu nggak setiap hari yang 5:30 itu dan nggak setiap jam. Nah, saya lalu coret mana ya yang waktu bisa buat anak gitu. Jadi memang harus dibuat seperti itu. Kalau nggak dibuat seperti itu, kita yang ada terus mengeluh. Aku sibuk, nggak sempat. Aku capek, udah kebanyakan ngajar. Aku padat, nggak sempat. Sebenarnya bukan padat, tapi kita yang tidak menyempatkan. Sebenarnya dari kepadatan aktivitas kita itu, kita bisa memilah dan memilih mana yang urgen,
mana aktivitas yang memang wajib yang tidak bisa digeser, mana yang masih bisa digeser. Karena otomatis dari aktivitas kita sehari-hari, dari jadwal kita sehari-hari itu ada yang bisa kita geser, ada yang bisa kita kurangi. Misalnya yang biasa jalan-jalan seminggu sekali misalnya, itu kan bisa dikurangi. Yang biasanya hunting apa itu bisa dikurangi. Maksud saya kita memilih dari jadwal kita yang ada, mana yang itu memang urgent, prioritas, mana yang tidak. Sehingga kita bisa memasukkan waktu kita untuk membersama Al-Quran dengan anak itu di waktu-waktu yang lebih lebih renggang ya, bukan waktu-waktu sisa. Jadi seperti itu. Karena kalau sudah waktu-waktu sisa, anak juga sisa. Kita juga akhirnya menjadi emosi karena sudah sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, sisa perasaan tadi. Ya tadi ya, berikan waktu khusus, rapihkan jadwal aktivitas kita sehari-hari dan kita masukkan jadwal Quran anak itu di waktu-waktu yang memang anak-anak itu siap dan kondisi fit. Saya sendiri mengatur jadwal saya ngajar itu. Jadi Maryam itu saya berikan waktu bermain dan istirahat di saat saya mengajar. Ketika saya mengajar adalah waktu istirahat dia. Tapi saat saya istirahat adalah waktu Quran dia. Jadi saya lebih memilih untuk menggeser jadwal istirahat saya daripada saya menggeser waktu Quran anak saya. Jadi bagaimana waktu istirahat saya itu bisa dipakai buat mengqurankan anak saya. Dari dia kecil saya selalu pakai itu karena pagi kuliah, sorenya ngajar, itu kan pagi sampai siang kuliah, sore ngajar. Nah, saya pakai waktu istirahat saya. Memang itu sangat lelah gitu, tapi bismillah dengan kita punya kekuatan tekad tadi, punya azam yang kuat tadi, kemudian kita perbanyak doa, Allah ringankan saja, Allah mengalir begitu saja dan merasa seperti tidak yang berat gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir capek banget gitu, tapi yang kita rasakan nggak secapek yang kita pikirkan. Yang berikutnya adalah menjadikan Al-Quran itu tema utama. Semua hal itu diwarnai dengan Al-Quran. Kalau bisa suasana rumah itu suasana Al-Quran. Mungkin diperdengarkan murotal dengan full mungkin, atau tema-tema ketika kita ngobrol sama anak, berdialog dengan anak, kita kaitkan dengan Al-Quran. Kemudian saat kita keluar rumah membawa anak jalan-jalan juga kita kaitkan dengan Al-Quran. Nah, yang penting kita dengungkan Al-Quran itu sesering mungkin kepada anak supaya mereka tidak merasa asing, supaya mereka familiar. Kemudian mereka juga merasa Al-Quran itu sesuatu yang spesial dan istimewa. Selain itu juga kita perlu membuat daya tarik. Kan kita memahamkan juga ke mereka kenapa sih Umiknya ini menyuruh menghafal Al-Quran. Kalau saya biasanya dialog ke anak saya itu, kamu ini menghafal bukan buat Umi tapi buat kamu. Umi ini kalau kamu menghafal pahalanya buat kamu. Nanti yang dihisap, yang dicatat sama Allah adalah kamu. Umi ini kecipratannya, keberkahannya aja, tapi semua kembali sama kamu. Saya selalu sampaikan Umi tidak selamanya bersama kamu. Bisa jadi Umi duluan meninggal, tapi kamu masih belum meninggal. Kalau Umi meninggal, terus kemudian kamu belum dekat dengan Al-Quran, Umi sedih sekali. Itu saya sampaikan. Jadi motivasi ukhrawi dengan bahasa-bahasa yang ringan bisa kita masukkan ke dalam dialog kita kepada anak supaya anak-anak itu benar-benar memahami kenapa saya harus menghafal. Jangan sampai yang mereka pahami saya menghafal itu untuk Umi, saya menghafal itu karena Abi. Tapi mereka harus paham saya menghafal itu karena Allah. Dan itu kita sampaikan dengan dia berdialog kepada mereka dari hati ke hati dengan bahasa yang ringan. Itu ya yang bisa. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten dan istiqomah. Nah, ini nih yang agak sering terlupakan. Biasanya orang menggebu-gebu di awal. Udah nemu hambatan satu langsung melempem, langsung balik arah. Balik arahnya tuh lama gitu untuk kembali lagi. Nah, ini jangan sampai seperti ini ya. Karena namanya amal itu dawamuhu, bagaimana berkelanjutannya. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Saya bisanya bersama anak tuh sehari 1 jam misalnya. Nggak apa-apa.
setiap hari 1 jam, 1 jam, 1 jam nggak masalah. Tapi dawam, tapi harus dikonsistenkan. Nah, kemudian saya bisa mentalaki anak sehari cuma 2 baris, nggak masalah. Yang penting ini konsisten, jangan sampai di awal menggebu-gebu, kemudian di tengah perjalanannya akhirnya mutung dan tidak mau bergerak lagi. Ya'udzubillah. Yang berikutnya adalah telaten. Nah, ini juga agak sulit nih ya, karena tidak semua orang tua itu bisa menguasai ilmu telaten. Tahu teorinya, tapi untuk menjalankannya itu tidak telaten. Sehingga akhirnya anak itu menangkap gerak tubuh dari orang tuanya, dari ayah ibunya. Oh, umiku nih kayaknya nggak sabaran. Oh, umiku ini nih pengennya buru-buru, abiku tuh kayaknya marah-marah terus. Nah, itu ketangkep. Anak itu bisa merasakan gerak-gerak kita. Di sekolah balita sendiri itu ketika gurunya panik, ketika ustaznya panik dan merasa tidak bisa menangani anak itu semakin bikin ulah. Tapi ketika kitanya tenang dalam menghadapi anak, kita yakin anak ini bisa kita arahkan, anak ini bisa memahami perintah, anak ini bisa memahami peraturan, itu anak lebih mudah untuk dikondisikan, ditimbang ketika kita sudah panik. Nah, jadi tadi ya kita perlu telaten karena nggak semuanya telaten. Di grup saya sendiri itu dari beberapa yang ikut, maksudnya ada sampai 400 yang ikut itu, ya nggak semuanya bergerak gitu. Ada yang hanya menjadi pendengar, ada yang hanya mengumpulkan referensi. Ya, saya berhusnuzon semoga suatu saat nanti Allah akan menggerakkan mereka untuk bisa lebih aplikatif sehingga ilmunya itu tidak hanya sekedar teori tapi bisa menjadi aplikasi. Tapi sebagian ummahat juga ada yang sudah mulai bergerak dan kelihatan hasilnya karena saya minta testingnya gimana perkembangan anaknya. Saya terus follow up. Ada yang anaknya sudah hatam 2 kali, ada yang sekarang sudah 5 juz dari mulai nol mengikuti metodenya. Jika ditanya metode yang saya pakai, metode Utruja yang ditemukan oleh Dr. Sarmini. Beliau adalah dosen saya, beliau lah yang mengajarkan dan mengarahkan saya untuk memahami bahwasanya mengqurankan anak kecil itu bukan hal yang mustahil. Mengqurankan anak kecil itu sesuatu yang mungkin bisa karena beliau sendiri sudah membuktikan kepada putra-putrinya, kemudian beliau juga sudah banyak melahirkan para hafaz dan hafizul Quran, dan kita juga sudah sama-sama tahu karena role model kita ini kan ulama, bukan bukan parenting barat, orang barat. Para sahabat sendiri pun dan ulama-ulama kita pun sudah banyak yang menghafal Al-Quran di usia muda, di bawah usia 10 tahun. Ada Imam Syafi'i 7 tahun, ada Imam Suyuti 8 tahun, ada Imam Ahmad bin Hambal juga sebelum usia balik. Banyak ulama-ulama kita yang menghafal Quran di bawah usia 10 tahun. Kalau kita sendiri nggak yakin, kok bisa gitu, masa sih gitu kan. Berarti kita tidak meyakini ulama kita juga bisa gitu. Mereka juga manusia sama dengan kita. Kenapa mereka bisa? Kemudian kita bilang nggak bisa. Insya Allah bisa. Yang membuat kita mengatakan tidak bisa itu adalah keputusasaan kita yang tidak ada dalihnya, tidak ada dasarnya. Jadi kalau saya pribadi, saya meyakini insya Allah bisa. Karena Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini sudah Allah jaminkan. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal antum min mudzakir. Jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah. Allah sudah menjanjikan bahwasanya aku sudah memudahkan Al-Quran, tapi tinggal kamu gitu kan. Tinggal kitanya menganggap itu mudah atau menganggap itu sulit. Kalau kita menganggap itu sulit, ya yang ada kita tidak bergerak, kita akan jalan di tempat. Tapi tadi ya, kita dengan tetap mencari ilmunya, kemudian kita juga tadi tips-tips tadi menguatkan azam, perbanyak doa dan sebagainya. Insya Allah Allah akan mengarahkan kita, memudahkan kita mencapai tujuan yang kita mau. Nah, insya Allah semoga ini cukup membantu ya para pendengar di rumah, cukup membantu dan memberikan semangat sendiri. Saya lihat di sini sudah beberapa dari grup saya yang bergabung.
Mungkin Umu Konita yang mendengarkan di rumah bisa memberikan testi anaknya Konita, Nanda Konita sudah menghafalkan 5 juz dan sudah menghatam Al-Quran di usia 4 tahun. Nah, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan akun Umu Konita di sini. Juga mungkin ada umat-umat lainnya yang sudah pernah bergabung di grup saya, bisa memberikan testimoni dan beberapa pengalaman di rumah ketika mengajarkan anak. Insya Allah saya siap untuk membantu jika ada yang berkonsultasi, menanyakan hal-hal yang saya bisa membantu menjawabnya, insya Allah siap. Jadi mungkin itu saja ya, Ukti Ani ya, dari saya. Iya. Selebihnya tanya jawab saja mungkin ya, karena lebih enak kayaknya kalau sudah tanya jawab. Syukran. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada Bunda, ada yang mau bertanya? Mungkin ini Ibu Irfi, apa itu metode utrujah katanya, Ustazah? Kalau metode utrujah itu kan kita tidak bisa menjelaskannya secara singkat. Tentu perlu waktu karena ada spesifikasi usia dan saya sendiri hanya menguasai itu sedikit sekali dari ilmu metode utrujah itu sendiri dan juga saya masih dalam tahap belajar. Tapi yang jelas dari sedikit ini saya berusaha untuk telaten di sini untuk mengembangkan ini yang sedikit yang saya punya. Tentunya saya juga masih perlu banyak belajar untuk menangani kasus-kasus di lapangan karena teorinya kayaknya gampang, ketika menemukan kasus di lapangan masih bingung. Nah, ini nanti kalau ingin mengetahui metode utrujah lebih detail lagi, saya sarankan bukan membeli ya, ada buku-buku tulisan beliau, tulisan Ustazah Sarmini itu di sana dijelaskan tentang metode utrujah. Buku Alhamdulillah Balitaku Hatam Al-Quran. Bagi yang berminat bisa nanti menghubungi nomor saya, nanti saya sambungkan supaya buku itu bisa dimiliki di rumah dan dibaca untuk menjadi referensi dan pegangan. Jadi itu ya Ibu Irfi, semoga cukup menjawab. Nanti kalau masih bingung nanti silakan kontak nomor saya sambungkan untuk bisa mempelajari buku tersebut. Situ insya Allah sudah cukup jelas metodenya. Kalau misalnya memang belum jelas atau butuh diarahkan dalam prakteknya, nanti insya Allah saya bantu. Begitu ya. Silakan. Ada lagi yang lainnya? Komentar-komentar sebelumnya mungkin bisa dibaca Kak, itu sudah banyak yang menjadi pertanyaan, mungkin bisa dilihat dari komentar yang pertama. Kalau metode Umi, saya kurang tahu ya kalau metode Umi, tidak pakai metode Umi ya, saya pakai metode utrujah. Kemudian bagaimana tips untuk menjaga hafalan anak, Ustazah? Kalau tips untuk menjaga anak hafalan, tentunya hafalan itu tidak sekedar dihafal terus dilepas, pasti perlu diulang. Nah, tinggal bagaimana metode mengulangnya itu disesuaikan dengan anak. Kemudian jadwal mengulang hafalannya itu kapan, itu disesuaikan masing-masing orang tua dengan anak. Yang jelas saya tidak mengatakan metode utrujah itu paling baik atau paling benar, tidak. Tentunya setiap orang punya metode masing-masing. Dan metode yang paling baik adalah metode yang paling pas dengan anaknya. Yang paling pas dipakai untuk anaknya. Jadi boleh kamu pakai metode Umi, oh anak saya cocok pakai metode Umi, nggak apa-apa. Oh anak saya cocok pakai metode utrujah lebih lebih cepat misalnya, nggak masalah. Tidak. Ini Bu Irfi ya. Iya, Bu Irfi. Akan komentarnya, apa harus menghafal Al-Quran dulu sebelum mengajarkan anak? Jawabannya lebih utamanya iya, gitu kan, lebih afdolnya iya. Tapi tadi ya, kenapa harus menghafal? Karena supaya punya feel-nya. Ketika kita mengajak anak kita menghafal, kita bisa merasakan perjuangan menghafal itu seperti apa. Tapi kalau memang misalnya kita belum hafal, setidaknya kita punya ikhtiar untuk terus menghafal. Jadi, saya aja menghafal juz amma susah banget gitu, anak saya
Masa saya suruh menghafal misalnya gitu. Nggak perlu putus asa. Kalau kita merasa sulit, selama kita masih punya keinginan untuk menghafal nggak masalah. Tapi yang perlu jelas kita kuasai adalah tahsinnya. Kita perlu perbaiki bacaan kita, tahsin kita. Kenapa? Karena di metode ini untuk bisa membuat anak kita hafal Al-Quran itu salah satunya dengan talaki. Selain dengan mendengarkan Al-Quran juga dengan talaki. Talaki itu kita yang membacakan, anak menirukan. Nah, kalau bacaan kita belum baik, tahsin kita belum baik, nanti anak juga akan membaca bacaan yang tidak baik sesuai dengan bacaan yang kita bacakan. Nah, ini akan sangat berbahaya. Ini dari siapa Kuma Lastari ya. Anak saya 2,5 tahun belum lancar bicara. Gimana cara mengajarkannya? Tadi ya, mengajarkan pra Al-Quran itu tidak menunggu anak usia bicara. Karena saya mengajarkan Maryam sebelum Maryam bisa bicara. Jadi yang menjadi prinsip metode Utruja itu, anak itu ibaratkan gelas yang kosong. Kita menuangkan air putih ya, dia akan menuangkan air putih juga. Kita menuangkan sirup, dia akan menuangkan sirup. Jadi semakin banyak yang kita tuang, otomatis kan itu gelas semakin penuh ya. Kalau sudah penuh kan luber. Nah, anak juga sama. Apa yang kita stimulan ke mereka, itu yang akan mereka keluarkan. Anak belum usia bicara, nggak masalah. Kita ajarkan Al-Quran, kita bacakan Al-Quran. Nggak ada larangan, nggak ada yang mengharamkan kan. Kita bacakan Al-Fatihah, kita kemudian bacakan kita perdengarkan murotal, misal 1 bulan 1 juz sejak usia anak 1 bulan, itu juga bisa. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu menunggu sampai anak bisa berbicara, karena kita tidak bisa tahu kapan anak kita bisa mulai ngomong. Nah, khawatirnya sebelum dia bicara itu sudah terstimulan dengan yang lain, sehingga ketika dia bicara, yang dia keluarkan itu bukan Al-Quran, yang dia tuang itu bukan Al-Quran, karena yang terisi bukan itu. Makanya kita ingin yang kita isi itu Al-Quran, sehingga saat dia mulai berbicara, yang dia keluarkan itu. Karena saya mengalami sendiri, saat Maryam mulai bicara itu dia keluarkan tuh potongan-potongan ayat, penggalan-penggalan ayat, itu seperti puzzle yang kita tinggal susun aja. Nah tadi ya, karena dia sudah sering mendengar dan sering ditalakikan, kemudian sudah masuk ke dalam otak dia saat dia mulai berbicara, yang dia keluarkan itu. Jadi tadi ya, siapa tadi dari akun Kumalasari tadi, jadi tidak menunggu anak kita bisa bicara, bisa kita terapkan ini, metode ini dari sejak dalam janin juga bisa. Mendengarkan murotal kepada anak merupakan cara efektif kah? Bagi saya kalau mendengarkannya itu ketika tidur, itu volumenya aja diatur, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu riri, supaya masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Kalau untuk selain itu di luar jam tidur itu sangat bagus, sambil anak main kita putarkan. Itu cukup efektif bagi saya, karena saya sendiri melihat hasilnya baik dari anak saya sendiri juga dari murid-murid saya, ketika diperdengarkan Al-Quran itu dia sambil main itu ternyata mulutnya bisa nyambung dengan bacaan yang dia dengar. Semakin sering kita perdengarkan dan itu semakin bisa menyambung. Dan Maryam sendiri dengan hafalan dia, hafalan yang sering dia perdengarkan itu, yang dia dengar itu lebih cepat. Contohnya, saya dulu sering mendengarkan surat Al-Baqarah karena memang untuk meruqyah ruangan, juga meruqyah pada diri Maryam. Dan untuk Maryam ketika menghafal juz 1 di surat Al-Baqarah itu cepat sekali. Cepat nyambung, karena apa tadi ibaratkan sudah menjadi puzzle, ada puzzle-nya tinggal kita susun aja urutannya. Nah itu ditimbang juz-juz yang memang Maryam jarang mendengar, jarang saya setelkan murotalnya. Karena saya pribadi waktu itu belum tahu ya cara memogram penyetelan atau pemutaran murotal itu, jadi saya masih ngacak. Tapi kalau bisa diurutkan juznya, supaya tadi ya mungkin bisa kita 1 juz 1 pekan pergantiannya, atau 1 juz 1 bulan, terserah. Mau pakai metode yang 1 juz 1 bulan boleh, 1 juz 1 pekan boleh. Yang jelas murotal itu jalan terus, supaya
anak kita terisi pendengarannya dengan itu, dan itu lebih positif insya Allah. Ini alhamdulillah Ummu Qonita sudah memberikan testinya, anak beliau bisa dibaca, masuk Al-Quran usia 3 tahun 1 bulan, dan hatam pertama kali usia 3 tahun 9 bulan. Sekarang 4 tahun 8 bulan sudah menghafalkan 5 juz. Ini beliau termasuk salah satu ummahat yang telaten tadi ya, yang saya sampaikan, telaten, konsisten, dan siap capek berjuang membersamai anak dengan Al-Quran dengan jadwal beliau. Bahkan beliau siap melepas beberapa jadwal beliau hanya demi membersamai anak dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah tampakkan hasilnya, Allah berikan buahnya dari perjuangannya. Insya Allah ummahat di rumah, ikhwah fillah di rumah, Allah itu akan menyesuaikan dengan hasilnya dengan ikhtiar kita. Semakin kuat ikhtiar kita, doa kita, insya Allah hasilnya akan indah pada waktunya. Begitu. Mungkin Ya, ada lagi? silakan Ibu, satu pertanyaan lagi. Sebaiknya menghafal dari juz paling jauh atau berurutan? Dari Ibu ya. Saya tidak bisa mengatakan yang paling baik ya. Kalau mengatakan yang paling baik kan setiap orang punya cara sendiri dan punya kelebihan sendiri. Kalau saya kemarin, ini berbicara saya ya, kalau saya kemarin itu saya lebih memilih juz yang sekiranya ringan untuk anak. Mungkin ringan itu juz 30 karena kan ayatnya pendek-pendek, kemudian kata-katanya juga tidak sulit untuk dilafazkan. Nah, itu untuk latihan awal juz 30. Bisa habis juz 30, mungkin juz 29, 28, 27, dari arah belakang boleh, dari arah depan boleh. Tapi untuk latihan saya sarankan juz 30 untuk pemula. Setelah juz 30 perkara mau lanjutin belakang atau ke depan nggak apa-apa. Tapi kalau Maryam, kemarin saya lakukan ke Maryam itu, saya acak pengambilan juznya, karena saya melihat seperti contohnya ketika Maryam menghafal juz 30, saat itu saya lihat Maryam sudah beberapa kali melafazkan potongan ayat di juz 27. Jadi setelah juz 30 itu saya ambil juz 27. Kenapa? Karena saya lihat Maryam sudah mulai familiar dengan beberapa potongan ayat di juz 27. Dan memang saat saya ambil juz 27 dia sudah mulai banyak nyambung. Nah, ketika menghafal juz 27 ternyata dia mulai ngacak lagi di juz 20, waktu itu juz 28. Oh, ini anak sudah bisa nih juz 28 beberapa. Ya saya ambil juz itu. Jadi lebih seringnya saya memilih begitu. Selebihnya saya pilih mana yang lebih ayat-ayatnya pendek, kemudian lebih relatif mudah untuk dihafal anak. Habis juz 27 itu kalau nggak salah juz 28 itu juz 1, 2, 3. Juz 1, 2, 3. Kenapa juz 1 itu juz 3 aja? Karena juz 1 dulu, saya ngambil juz 1 dulu. Karena juz 1 tuh udah sering banget Maryam diputarkan juz 1 dan dia sudah lancar. Juz 1 itu berapa halaman saat itu? 3 halaman sudah bisa. Dan alhamdulillah dia bisa menyelesaikan juz 1. Lalu balik ke belakang, ke depan, ke tengah. Ya saya acak sampai ketemu 30 juz di juz 10. Ketemu 30 juznya itu di juz 10. Nah, untuk sekarang ini dia kan setor ulang, menyetorkan kembali hafalannya. Putaran kedua ini dia sekarang sudah juz 17, dan ini untuk putaran kedua saya urutkan dari juz 1, 2, 3 seterusnya. Enggak saya acak lagi. Kalau dulu saya acak, sekarang saya urutkan. Kami tetap di murojaah. Ini untuk pertanyaan terakhir, untuk pembagian talaki, hafalan baru sama belajar baca Al-Quran seperti pola. Ya. Ya, saya fix ya, karena kalau menunggu anak bisa baca Al-Quran baru menghafal itu sangat sayang waktu yang ada. Saya lebih memanfaatkan waktu yang ada sambil menghafal, sambil juga dia belajar membaca Al-Quran. Maksudnya belajar bisa membaca Al-Quran. Tentunya waktunya kita bagi, karena kita perlu waktu 3 program. Pertama, belajar membaca Al-Quran. Kedua, menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, mengulangi hafalan yang sudah dihafalkan. Jadi hafalan yang sudah ditalaki, sudah dihafalkan itu tidak kita lepas, tetap kita terus bawa supaya anak itu lengket. Nah, itu caranya ya bagi waktunya tadi. Saya bilang rapikan jadwal